Bagus. Bagus. Secara tidak langsung kalian sudah membantu pekerjaan saya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Iya Pak, Iya, kita jadi saya orang kaya, Pak. sudah tidak sabar mendapatkan harta kekayaan dari wasiat itu. Kalau sudah adanya sebuah kontrak dan tanda tangan di atas materai, bagus. Iya Pak. Kalian berdua silakan kemas barang-barang kalian. Karena ini sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Maksudnya Pak? Bagus. Manusia bodoh sudah ketahuan bodohnya di mana. Rasakan cintamu saat ku bersamamu. Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku. Saat ku tatap bintang, kau tampakkan kilaumu. Aduh, kemana sih si Vero kok nggak datang-datang? Di telepon nggak aktif. Dia jadi nggak sih datang ke sini? Bikin emosi aja tuh orang. Mana ya? Kalau dia tuh sampai nggak datang, gagal deh semuanya. Kak, Apaan? si pengacara itu jadi datang apa enggak ya? Ya jadi. Terus sampai siang gini kok belum datang? Ya kan masih jam 10. Sekarang Jam 9. Oh, Duh, gimana ya? Kok Vero nggak aktif sih handphonenya? gimana aku tahu itu kan pacar kakak. Duh, gimana ya tak kalau dia tuh sampai nggak datang? Kak, aku punya ide nih. Ide apaan? Biar cepet warisan itu ke tangan kita. Kenapa kalau kakak itu nikah aja sama pilihan papa itu? Kamu tuh mau menjerumuskan kakak. Kakak tuh nggak cinta, apalagi kakak tuh nggak kenal sama orang itu. Kenapa gak kamu aja yang nikah sama dia? Wah, aku kan kakak yang mau. Ya Kalau- udah, nggak apa-apa kak, nikah aja. Kak, mau nggak mau itu urusan belakang. Yang penting harta warisan itu cepet-cepet kita punyain, biar kita itu bisa shopping, bisa beli rumah sendiri, beli mobil. Kamu tuh mikir nggak sih, kakak tuh nggak pernah cinta sama orang itu, apalagi kakak tuh nggak kenal sama orang itu. Iya, Kakak tuh cuman mau menikah sekali seumur hidup. Ih, Kamu aja kenapa sih? ya kan aku yang nomor 2 kak. Kakak apalagi yang tertua di keluarga ini. Jadi harus cepet-cepet nikah. Kamu ngomong seperti itu karena kamu ingin mendapatkan harta warisan itu kan? Emang iya, biar banyak uang. Kamu tuh nggak seneng ngeliat kakak tuh bahagia sama orang yang kakak cintai, hah? Ya tapi kak, kebahagiaan itu berawal dari uang. Makanya kakak cepet-cepet nikah tuh sama itu pilihan papa aja. Kamu mikir nggak sih kalau misalkan orang itu cacat, nggak bisa jalan? Kamu mau punya kakak ipar yang seperti itu? Enggak mau kalau cacat. Ya udah, kita lihat aja nanti. Siapa tahu dia ganteng. Enggak. Kan kamu tahu sendiri kalau kakak tuh sekarang sudah punya pacar. Jadi kakak tuh mau menikah sama pacar kakak, nggak mau menikah sama orang lain. Terus kalau kakak nggak mau, gimana solusinya dong? Aku kan pengen beli tas limited edition. Kamu tuh pikirannya belanja terus. Ya kan aku suka belanja kak. Tahu sendiri kan. Nih kakak lagi mikir solusinya gimana. Iya deh ya. Sayang, Hah? Ada apa? Gimana pengacaranya? Dapat informasi apa dari pengacaranya? gimana? Pengacaranya tuh masih belum datang. Waktu.
Kenapa belum datang pengacara itu? Hah? Katanya- Gak profesional banget jadi pengacara. Katanya sih masih jam 10. Lemot pengacaranya. Terus, kamu itu mempunyai rencana seperti apa? Kamu punya rencana nggak? Tanya malah tanya balik. Kalian kalau berunding ikutin aku aja. Gimana, Dek? Aku kan punya hak juga. Emang kamu punya solusinya? Ya enggak. Dengerin. Kalian berdua itu harus mempunyai rencana supaya kalian itu mempunyai hak paten atas kekayaan yang kalian pengen punya. Ya terus rencananya gimana? Malah tanya lagi, sayang, seharusnya kamu memikirkan sebelum kamu tidur. Aku tuh sudah memikirkan dari tadi. Gak bisa, lemot berarti. Ini rencananya. Gimana? Ngerti kan kalian berdua? Ngerti, Mas. Makanya. Sangat bagus. Dek, kalau kamu itu harus bersyukur mempunyai calon ipar seperti Emas ini. Permisi. Bapak Oh, iya. pengacara ya? Iya benar. Bapak pengacara. Silakan masuk, Pak. Monggo, Pak. Duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Sudah disediakan, Pak. Ya baik. Terima kasih ya Mas. Iya. Permisi Mas. Gimana, Pak? Solusinya, Pak? Biar enak gitu, Pak. Ini dengan anaknya Bapak Joshua. Oh, bukan, Pak. Saya hanya sekedar membantu. Aslinya anaknya Bapak Joshua ini, Pak. Dua, Pak. Perempuan semua, Ya. Pak. Begini Mbak, harta warisan tersebut bisa dimiliki dengan satu persyaratan, Apa, Pak? yaitu dengan menikah dengan pria tersebut, sesuai dengan isi di dalam buku tersebut. Jadi begitu ya, Pak? Benar Mas. Kalau memang kalian ingin mendapatkan harta warisan tersebut, Pak, nggak ada persyaratan lain. Udah, Dek. Kita harus mengikuti aturan pengacara. Soalnya pengacara itu hanya mengandalkan omongan. Udah berpengalaman dalam bidangnya. Kan saya begitu, tahu, Pak? Mas. Iya. Ya itu memang tugas saya Mas. Iya, Pak. Saya sudah tahu, Pak. Iya. Jadi solusinya gak ada yang lain ya, Pak. Cuma itu harus menikah ya, Pak. Harus menikah Mas. Harus menikah mbaknya, Dek. Gak apa-apa. Kakak ipar gak apa-apa demi sebuah harta. Enggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Ya udah, Kak, enggak apa-apa. Biar cepet tancap-tancap. Apaan sih kamu? Eh, Pak, emangnya persyaratannya itu menikah? Menikah aja kan, Pak? Memang harus menikah Mbak, sesuai dengan isi di dalam surat wasiat tersebut. Intinya harus ada pernikahan. Jika Mbak ingin memiliki semua aset, semua rumah dan semua kekayaan yang akan diberikan terhadap Mbak. Pak, nanti setelah saya menikah dengan orang tersebut, saya bakalan mendapatkan kekayaan tersebut, Pak. Jelas Mbak. Udah positif ya, Pak. Memang harus positif Mas, karena semua sudah tercatat di dalam surat wasiat tersebut Mas. Ya udah, Kak, enggak apa-apa, Kak. Tapi kan yang jauh harus dia ya, Pak. Harus Mbak. Kalau Mbak tersebut menikah dengan orang lain, sama saja tidak memiliki surat wasiat tersebut. Itu kan, Kak. Ya udah, enggak apa-apa, mau aja, Kak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya atas solusinya. Dan saya itu tidak kecewa memasang pengacara seperti Bapak. Iya. Ya sudah kalau begitu, saya pamit pulang dulu Mbak. Baik, Pak. Saya cuma menyampaikan itu di sini. Ya, saya cuma sekedar membantu di sini, Pak. Terima kasih Mas. Iya. Monggo, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Permisi ya Mbak. Gimana? Udah jelas dan solusinya seperti itu, Dek. Benar kata kamu, Dek. Harus menikah dulu baru mendapatkan harta. Bener, Kakak ipar nomor 2 gak apa-apa, Dek. Yang terpenting dapat harta kan? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu cuma mau harta aku doang. Mas mau itu. Loh, bukan, Dek. Ini demi masa depan kita, Dek. Masa depan. Kamu mau aku menikah sama orang lain? Iya, gak apa-apa. Kan bersusah-susah dulu ya. Lalu bersenang-senang ya, Dek. Makanya, udahlah, sayang. Kamu harus menikah dengan yang dimaksud papanya itu siapa itu gak tahu. Pokoknya aku tuh nggak mau menikah sama orang yang nggak aku cintai, titik. Sayang, gini sayang. Kamu harus menikah dulu sama dia. Setelah kamu mendapatkan hak paten kekayaan dia, kamu gak apa-apa ceraikan dia. Lalu bersamaku. Beneran aku nggak apa-apa cerai? Gak apa-apa, hubungan itu tidak harus bersatu terus. Harus ada perpisahan. Karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu hukum dunia. Kalau gak mau berpisah, jangan bertemu. Di goa aja sayang.
Udah, gitu aja solusinya. Terus kita kemana sekarang? Ke rumah sana. Ke rumah mana? Ke rumah calon suami kamu. Ngapain kita mau ke sana? Gini, kamu harus bilang terhadap calon suaminya itu bahwasanya kamu itu hanya menikah kontrak, nggak usah mengharap lebih. Iya kan? Yang penting menikah. Wah, ide bagus Mas, pinter banget sih. Bener kata kamu, Dek. Menikah tajam nancap, cerai. Cerai. Wah. Ayo Kak, Di ayo mana Kak. rumahnya? Kakak tahu kan? Iya, aku tahu. Ya udah, Tahulah. yuk. Dia sering ke sana. Jalan kaki. Iyalah. Yuk. Seger banget ya udara pagi ini. Tapi aku mau kemana ya? Jalan-jalan gak jelas kayak orang gila. Mau main kemana ya? Gabut banget. Kayak gak ada kegiatan lain apa aku ya? Oh, apa aku ke rumah Mas Ferry aja ya? Pasti dia sekarang lagi santai-santai di rumahnya. Daripada dia cuma santai-santai, tenang-tenang hidupnya. Lebih baik kan aku gangguin supaya hidupnya itu lebih berwarna, lebih banyak tantangan. Iya benar. Aku harus gangguin Mas Ferry biar Mas Ferry itu hidupnya nggak tenang-tenang banget. Tersenyum indah, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang. Ini akibat angin kemarin ya sama hujannya. Anginnya itu kenceng banget. Sampai roboh nih. Duh, gimana ya? Aku nggak punya bambu untuk penahan ini. Nanti kalau hujan lagi sama-sama anginnya, bisa roboh lagi nih dinding rumahku. Tapi alhamdulillah sih, aku nggak perlu komplain dan nggak perlu seperti ini juga. Di desa yang lain, anginnya itu lebih kencang. Malahan terjadi angin puting beliung malahan. Sampai menumbangkan roboh-robohkan rumah-rumah gitu. Tapi alhamdulillah cuma dinding aku aja yang roboh. Nanti kalau genteng aku yang roboh, pas lagi rumah aku juga yang roboh. Aduh, aku nggak habis kepikiran tuh berapa biaya yang harus aku keluarin untuk benerin rumah aku nanti. Ini mungkin kekuasaan alam. Mungkin alam lagi tidak baik-baik saja. Aku harus cepat selesaiin ini sebelum duhur nanti. Kebiasaan tuh, sehabis duhur atau sebelum duhur itu pasti hujan. Apalagi panas mataharinya sekarang ini lagi panas banget. Pasti hujan. Aku bukan mau meramal, tapi ini kenyataan. Mana ya Mas Ferry ya? Mas Ferry! Mas Ferry! Semoga aja dengan dipaku seperti ini lumayan agak kuat sih. Mas Ferry! Itu suara apa ya? Oh, aku punya rencana. Aku mau langsung masuk terus kagetin Mas Ferry aja. Kalau kayak gini kan nanti kokoh. Kalau ada angin sedikit, nggak bakal roboh. Astaga. Ngapain Mas? Jantungku hampir copot. Ngapain kamu kaget-kagetin aku seperti itu? Gabut. Gabut katanya. Enak aja bilang gabut. Kamu itu hampir bikin jantung aku itu copot. Gak apa-apa kan biar Mas Ferry itu hidupnya gak santai-santai banget. Biar lebih berwarna gitu Mas. Kamu itu ganggu aja ya Mel. Aku itu benerin dinding rumah aku ini roboh kemarin karena angin. Tapi ini masih mau dipaku ya? Ya iyalah Mel, kalau nggak dipaku nanti kalau semisal hujan, angin datang lagi kencang,
roboh lagi. Paku lagi. Bagus. Paku lagi. Enak kalau ngomong enak, tapi kalau tidur aku malam kedinginan karena dinding aku ini roboh. Paku aja lagi. Paku dari tadi aku maku, tapi dikagetin sama kamu, Mel. Iya, Biasa maaf. bukannya bantuin, malah ngagetin Kan aku orang. cewek. Masa iya aku bantu ngerjain kayak gitu? Emang salah? Ya salah lah. Katanya cewek itu setara dengan cowok. Kata Gitu. siapa? Banyak yang bilang cewek itu katanya bisa sukses, bisa kerja sendiri. Bukan hanya cowok yang bisa kerja, cewek juga bisa kerja. Betul Iya, kan? tapi kan nggak kerja malu, Mas. Masa iya cewek disuruh malu-malu gini? Ngapain harus malu? Nggak gitu maksudku, Mas. Maksudku tuh kalau cewek itu kan nggak bisa kayak giniin paku, pakai palu-palu. Oh. Gimana sih Mas Ferry, gitu aja nggak ngerti? Udah kalau kamu nggak mau bantuin aku, udah mending kamu pulang aja. Nggak mau. Loh, aku itu mau kerja loh. Aku bantuin deh. Nggak usah. Harus usah, Mas. Nggak. Aku kan mau niat membantu. Enggak, pasti ujung-ujungnya bantu doa doang gitu ya, pasti. Enggak gitu sekarang. Ya udah. Bantu beneran. Pegangin ya. Bantu lihat. Enggak bantu pegangin. Ayo. Pegangin, awas. Nah. Tarik. Udah jangan kenceng-kenceng nanti roboh lagi. Gimana sih? Ya. Lah, pegangin aja gitu. Nah, sip. Kapan ya Mas kita jadi orang kaya? Kamu itu ngomongnya kapan jadi orang kaya? Kapan jadi orang kaya? Kapan jadi orang kaya? Bosan aku dengernya. Emang Mas Ferry gak mau kaya? Mel. Setiap orang itu pengen jadi orang kaya, Mel. Dan lagian, siapa juga yang mau hidup seperti ini juga. Tapi ada waktunya kita akan menjadi orang kaya nanti, Mel. Yang penting kita harus berusaha. Orang kaya itu nggak segampang itu kaya, Mel. Pasti itu bertahap. Mendapatkan ujian yang sangat besar. Menghancurkan pola pikir mereka. Menghancurkan rasa hati kita gitu. Mas Ferry pinter ya bikin kata-kata. Bukan pinter, Mel. Setiap orang kaya itu nggak segampang itu kaya. Banyak ujian. Ada yang difitnah juga ada. Ada juga yang ditipu temannya ada. Ada juga yang kehilangan sebagian besar hatinya dan merusak pola pikir mereka. Hampir mau gila. Tapi kalau dia itu lulus, dia bakal jadi orang sukses. Gitu ya Mas. Iya. Enakan jadi orang biasa aja ya? Gak mau jadi orang kaya lagi. Mau sih, tapi yang ujiannya kecil. Mana ada orang kaya banyak hartanya, banyak uangnya, ujiannya kecil. Berat, Mel, berat. Sudah, ntar, awas, lepas. Gak perlu bantuan. Gak usah, udah selesai kok. Yaudah yuk ke depan. Ngapain? Mau main petak umpet? Udah gede. Gak zaman lagi main peta umpet. Dasar punya tetangga gini amat. Untung aja cewek. Kalau enggak udah aku paku dia. Kuntilanak ya kalau dipaku. Jadi orang kaya itu nggak enak. Kata siapa? Kamu calon suaminya dia kan? Mana? Nih, Sabar nggak sih? kamu sekarang tinggal tanda tangan, nggak usah banyak komentar. Nanti kamu nikah sama wanita ini. Nih, Iya, tahan benar. dulu tanda tangan apa ini, Mas? Tentang pernikahan kita. Iya, pernikahan kita nih. Pernikahan kita. Oh, kamu anak dari Pak Santoso? Nah, iya bener. Enggak apa-apa. Santai. Jadi sekarang kamu tanda tangan di sini. Bentar dulu, aku mau baca dulu. Ini apa isinya? Mas tanda tangan. Kok masih mau dibaca? Kamu kan nggak tahu masalah ini. Kamu intinya kamu nikah sama wanita ini. Iya. Udah persetujuan antara kamu dan wanita ini, kamu sepakat menikah. Nih, Mas Ferry mau nikah? Iya, sama aku.
Ini perjodohan aku dari kecil. Perjodohan wasiat ini. Nggak boleh. Udah, cepetan. Nggak boleh menolak. Ya kan aku gak tahu apa-apa, ngapain kamu nyolot? Ya udah diem. Kamu kan nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong. Nggak. Aku nggak mau tanda tangan perjanjian kontrak seperti ini. Mana ada perjanjian kontrak semacam ini? Ini hanya menguntungkan kalian saja. Ini merugikan aku. Kok bisa merugikan kamu sih? Kamu hanya orang miskin. Nggak usah nyolot. Tanda tangan. Nggak. Tanda tangan. Kalau kamu tidak menandatangani surat ini, kamu nggak kasihan sama orang tuanya. Udah. Tanda tangan ini sekarang juga. Nih. Ini surat. Asalkan kamu tahu, ini surat kontrak kawin. Ya. Jangan mau Mas kalau merugikan Mas Ferry. Kamu tuh diam ya, jangan ikut campur. Oke. Siapa sih? Aku bakal tanda tangan kontrak ini. Tapi aku harap kalian tidak akan menyesal di kemudian hari. Enggak, itu semua nggak akan terjadi. Jadi sekarang cepetan kamu tanda tangan di bawah ini. Cepetan, kamu bantu ngomong. Udah, Yakin nih? cepetan. Aku mau tanda tangan nih. Banyak. Iya, yakin banget karena ini tuh tidak akan merugikan kita berdua. Ya, cepat. Kita bakalan saling menguntungkan. Oke, baik. Kalau itu mau kamu, kalau itu mau kalian, kalian itu hanya mau ingin harta kekayaan yang ada yang kalian miliki itu. Yaudah, aku akan tanda tangan sekarang juga. Kita sama-sama dapat keuntungan. Iya, Kamu benar. 30%, sisanya ke kita. Kok Dah. banyak banget Loh, kalian? puas kalian kan? Aku sudah tanda tangan, kalian sudah puas kan? Jadi, aku tidak akan melihat kalian lagi. Ya, terima kasih ya. Kamu sudah menandatangani surat wasiat ini. Jadinya sekian dan terima kasih. Kita pamit pulang ya. Nanti acaranya kita bakalan tentukan. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih. Gampang banget ya orang bodoh dimanfaatin. Mas Ferry, kok bisa Mas Ferry tanda tangan sih? Nggak apa-apa kok Mel. Cuma tanda tangan doang. Tapi kan Mas Ferry cuma dapat 30%. Mereka dapat 70%. Jauh Mas perbandingannya. Kamu itu masih kecil, kamu itu masih polos. Kan ini uang Mas. Iya, aku tahu yang kamu maksud. Tapi ya udahlah. Itu keinginan mereka. Kamu tahu nggak? Jadi orang kaya nggak enak. Tuh lihat aja. Itu sebagai salah satu contoh. Orang-orang yang gila harta dan mau memperebutkan harta agar mereka itu menguasai semua harta mereka. Iya juga ya. Ya kan? Terus Mas Ferry kapan nikahnya? Gampang kalau masalah itu. Tapi kamu mau nggak jadi orang kaya sekarang? Ya mau lah. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu ikut aku sekarang juga. Kemana? Kita akan menyaksikan hal yang paling besar karena kebodohan orang-orang yang dibutakan oleh uang dan harta mereka sendiri. Terus kita kemana sekarang? Ya udah, ikutin aku aja. Ya udah, ayo. Percaya nggak jadi orang kaya hari ini juga? Enggak, nanti Mas Ferry bohong. Pernah aku berbohong sama kamu? Ya nggak pernah, makanya yuk, cepet. Ya udah, ayo. Sekarang kalian buruan telepon pengacaranya bahwasanya kita sudah dapat mendapatkan tanda tangan dari pria itu. Iya sayang. Buruan, cepetan. Aku sudah tidak sabar sayangku. Kamu nggak tahu apa-apa, diem dek. Cepetan Kak. Tunggu. Nih, surat kawin kontrak. Halo Pak. Jadi gini Pak, saya sudah mendapatkan tanda tangan Pak. Bapak bisa ke rumah saya sekarang juga? Oh iya Pak, baik Pak. Saya tunggu di rumah ya Pak. Terima kasih.
Sudah sayang. Udah kak. Udah. Aduh, Bagus aku kalau udah begitu. Gak sabar. Ingin shopping, Aku sudah belanja. gak sabar. Kita itu nanti nikah. Ngundang panggung-panggung artis ternama. Kita. Aku dan kamu sayang. Ini harta aku ya. Kamu nanti jadi penerima tamu. Ya. Aku Aku harus dandanin cantik. kamu. Sama Tuh, jatuh. wanita plus pria. Oh gitu. Mm-mm. Nanti aku hari pertama sama mbaknya. Kamu nanti mempunyai adik. Adik yang ganteng dan cantik. Iya. Wah, harus itu. Kamu nanti aku kasih uang permisi. jajan. Bagaimana? Sudah ditentukan Sudah, acaranya kapan? sudah Pak. Sudah, Pak. Pak. Sini duduk dulu Pak. Minggir, minggir, minggir. Terima kasih. Nah, jadi gini Pak. Kita sudah mendapatkan tanda tangan dari pria itu Pak. Iya. Dan wanita ini anaknya Pak Santoso akan menikah. Sebentar, Pak. Biar saya baca terlebih dahulu. Ya, itu sesuai dengan permintaan Bapak dan saya sudah menyelesaikan semua tugas dari Bapak. Iya Pak, bener Pak. Bagus. Kita kapan mendapatkan harta kekayaan dia, Kapan Pak? Pak? Bagus. Bagus. Secara tidak langsung, kalian sudah membantu pekerjaan saya. Ya Pak, terima Buat saya kasih ridho. Pak. Iya, Pak. Pak, kita jadi Saya orang tidak, kaya, Pak. sudah tidak sabar mendapatkan harta kekayaan dari wasiat itu. Benar. Oh ya, Saya cuma membantu, Pak. Membantu mendapatkan harta. biarkan saya yang berbicara. Kalau sudah adanya sebuah kontrak dan tanda tangan di atas materai, bagus. Iya Pak. Kalian berdua silakan kemas barang-barang kalian. Karena ini sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Maksudnya Pak? Maksud Bapak Sebentar, Pak. kemas barang-barang kita Pak? Benar? Atau kita pindah rumah Pak? Iya Pak. Pindah ke rumah yang lebih mewah kan Pak? Yang besar ya Pak? Kalian berdua secepatnya tinggalkan rumah ini. Karena harta ini sudah berada di tangan calon suami kalian. Calon suami saya Pak. Benar. Loh, Karena dulu ada pertemuan bahwasannya orang tua calon suami kalian dengan orang tua kalian itu pertemuan menjodohkan kalian. Karena orang tua calon suami kalian itu merasa kasihan terhadap orang tua kalian. Orang tua kalian berdua ini diberikan harta oleh orang tua calon suami kalian. Pak pengacara, kenapa Bapak itu tidak memperjelaskan tadi? iya Pak. Setelah kita sudah mendapatkan pembatalan ini, Pak, Bapak baru bilang. Waduh, saya tidak bisa menjelaskan karena ini sebuah amanah terhadap saya. Bagus. Manusia bodoh sudah ketahuan bodohnya di mana. Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Kalian masih nggak ngerti apa yang aku maksud? Itu akibat kebodohan kalian sendiri. Kalian tahu nggak? Kalian itu selama ini hidup itu menumpang di harta aku, bukan harta kalian. Kalian itu harusnya berterima kasih sudah numpang hidup dan menggunakan harta aku kemarin-kemarinnya tanpa seizin aku. Padahal aku sudah memberi kesempatan terhadap kalian. Tapi kalian menyanyiakan kesempatan itu. Sekarang kalian lebih baik kemasi barang-barang kalian lalu pergi dari sini. Pergi. Aku mengambil hak ahli lagi harta aku. Mas, kita diusir. Ya jelas lah. Emang kalian pikir kalian harus menikmati hartaku itu lebih lama lagi? Nggak mungkin kan? Saya sudah selesai membantu kalian, saya mohon pamit pergi duluan. Sayang, apaan sih? Asalkan kamu tahu, ayah kamu cuma bekerja kepada ayahku. Dan semua yang kalian nikmati selama ini, itu milik aku, bukan milik kalian. Dan kalian dengan bodohnya ingin merebut semua milik aku untuk menjadi milik kalian. Jadi tidak ada toleransi lagi untuk kalian. Mas, kalau kita diusir, kita mau tinggal di mana? Terserah kalian. Mau tinggal di kolong jembatan kayak di jalanan, itu terserah kalian. Dadah. Mel, ayo kita masuk. Kita punya rumah yang besar. Kita jadi orang kaya sekarang, Mel. Mas, Padi, tolong. Ditunggu-tunggu jadi orang kaya juga. Iya dong. Padi, tolong kamu usir mereka. Baik, Pak Ferry. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku.
semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.